Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengubah kalimat pengandaian atau conditional sentences yang sesuai dengan tipenya. Nah, sekarang saya jelaskan terlebih dahulu secara ringkas mengenai pola atau struktur kalimat pengandaian yang terdapat pada conditional formulas ini. Conditional sentence dibagi menjadi 3 tipe. Tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Masing-masing tipe ini memiliki dua klausa yang berkaitan. Yang pertama adalah if clause. If clause ini adalah klausa pengandaian yang membutuhkan klausa lain dan cirinya diawali dengan kata if atau jika. Yang kedua adalah main clause. Main clause ini adalah klausa hasil dari klausa pengandaian apabila terjadi dan diawali langsung dengan subjek apabila kalimatnya positif atau negatif. Tetapi kalau kalimatnya interrogatif diawali dengan kata bantu atau kata tanya. Kesimpulannya, main clause bisa berbentuk pertanyaan, tapi tidak dengan if clause. Karena harus diawali dengan conjunction if atau jika. Nah, sekarang saya akan tunjukkan perbedaan-perbedaan dari masing-masing tipe. Tipe yang ke-1. Tipe ini digunakan untuk merujuk pada hal-hal yang mungkin terjadi di masa depan, di mana situasinya real atau nyata. Pada tipe ini, jika syarat terpenuhi, maka kemungkinan masih bisa terjadi. If clause-nya menggunakan simple present tense, di mana pada kalimat ini, khusus untuk kalimat verbalnya, subjek I, you, they, we menggunakan verb one atau bentuk dasar. Sedangkan untuk subjek orang ketiga tunggal seperti he, she, dan it menggunakan kata kerja yang menggunakan akhiran s atau es. Dan untuk kalimat nominalnya menggunakan kata bantu to be am, is, are untuk menghubungkan subjek dengan kata sifat atau kata keterangan atau bahkan kata benda. Kemudian pada main clause-nya menggunakan simple future yang mana pada bentuk kalimat verbalnya menggunakan bentuk kata kerja will atau akan diikuti dengan kata kerja dasar verb one. Kemudian pada bentuk nominal menggunakan bentuk kata kerja will diikuti bentuk dasar dari to be yaitu be. Kita beralih ke tipe yang kedua. Tipe ini digunakan untuk membicarakan hal-hal di masa depan yang mungkin tidak akan terjadi. Selain itu, tipe ini juga bisa digunakan untuk membicarakan hal-hal yang terjadi di masa sekarang yang mustahil terjadi. Pada if clause-nya menggunakan simple past tense, yang mana pada kalimat verbal kata kerjanya berbentuk past atau verb to. Sedangkan pada kalimat nominal menggunakan to be dalam bentuk lampau, yaitu were, apapun itu subjeknya. Kemudian di main clause harus menggunakan past future, bentuk kata kerjanya menggunakan would, diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Lalu di nominalnya menggunakan modal would, dan diikuti to be bentuk dasar yaitu be. Tipe yang terakhir, tipe yang ketiga. Tipe ini memiliki ciri-ciri khusus, dan ini digunakan untuk menggambarkan situasi masa lalu yang tidak terjadi dan membayangkan hasil dari situasi tersebut. Tipe ini mengungkapkan kebalikan dari fakta yang dihadapi. If clause-nya berbentuk past perfect yang mana harus menggunakan kata bantu had yang bisa kita artikan juga dengan kata telah. Kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Kemudian pada bentuk nominalnya menggunakan had, lalu diikuti dengan to be bentuk ketiga yaitu been. Sedangkan pada main clause harus dalam bentuk tenses past future perfect, yang dalam kalimat verbalnya harus menggunakan bentuk kata kerja would diikuti kata bantu have, lalu kata kerja bentuk ketiga. Dan pada kalimat nominalnya menggunakan modal would
lalu kata bantu have, dan kemudian to be bentuk ketiga yaitu been. Baik, sekarang saya perlihatkan bagaimana merubah kalimat pengandaian sesuai dengan tipenya. Dan tentunya ini akan merubah makna dari kalimat pengandaian tersebut. Change the sentences below into other form of conditionals. Number 1. If he washed his hands regularly, he wouldn't get sick. Artinya, jika dia mencuci tangannya dengan sering, dia tidak akan sakit. Kalimat ini adalah kalimat pengandaian tipe 2, karena kata kerja pada main clause berbentuk past atau verb to, yaitu washed, dan ini tanpa diawali dengan kata bantu. Dan pada main clause-nya menggunakan kata bantu modal would, ditambah not, yang berarti ini kalimat negatif, serta kata kerja bentuk pertama get. Sekarang kita rubah ke bentuk tipe 1. Fokus pada bentuk kata kerja di masing-masing klausa. Tadi washed dan wouldn't get. Sekarang kita lihat rumus tipe 1. Karena if clause-nya menggunakan subjek orang ketiga tunggal, he, dan berbentuk positif, maka kata kerjanya harus berakhiran is. Lalu pada main clause, kalimatnya berbentuk negatif karena ada kata not. Maka bentuk kata kerjanya menggunakan will not tambah atau diikuti dengan verb 1. Jadi kalimat nomor 1 dirubah ke tipe 1 menjadi if he washes his hands regularly, he will not get sick. Kita lihat perbedaannya. Washed jadi washes, wouldn't get menjadi will not get. Tipe 1. Number 2. If the government had listened the experts, it wouldn't have been like this. Artinya, jika sebelumnya pemerintah telah mendengarkan para ahli, maka keadaannya tidak akan seperti ini. Jika kita lihat dari bentuk kata kerja pada kalimat ini, jelas ini adalah tipe 3. Ya, sekarang kita rubah ke tipe kedua. Bentuk if clause dari kalimat ini adalah verbal positif, karena menggunakan bentuk kata kerja had listened. Kalau dikonversikan ke tipe 2 menjadi kata kerja bentuk kedua listened. Sedangkan main clause-nya menggunakan bentuk kata kerja nominal negatif, wouldn't have been. Kalau kita konversikan ke bentuk yang sama pada tipe 2 menjadi wouldn't be. Maka perubahan ke tipe 2-nya menjadi if the government listened the experts, it wouldn't be like this. Kita lihat perbedaannya, had listened menjadi listened, wouldn't have been menjadi wouldn't be. Nah, ini tipe kedua. Number 3. If everyone concerns about this virus, everything will be just fine. Artinya, jika semua orang berhati-hati dengan virus ini, semuanya pasti akan baik-baik saja. Kalimat pengandaian ini berbentuk tipe ke-1 karena terdapat kata kerja untuk orang ketiga tunggal yang berakhir dengan s, concerns, dan pada main clause-nya terdapat modal will dengan to be dasar yaitu be. Apabila kita konversikan ke tipe ketiga, maka bentuk kata kerja if clause-nya verbal positif. Harus menggunakan kata bantu had dan kata kerja bentuk ketiga concern adalah concern. Kemudian main clause-nya berbentuk nominal positif menjadi would, have, to be bentuk ketiga been. Seperti ini. If everyone had concerns about this virus, everything would have been just fine. Kita lihat perbedaannya, perubahannya. Concerns menjadi had concerns, will be menjadi would have been.